Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afan Farezi dengan NIM 23030608 dari Fakultas Pertanian, Program Studi Peternakan. Pada kesempatan kali ini saya akan menuntaskan tugas dari Ibu Penny mengenai metabolisme karbohidrat. Pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu definisi dari metabolisme dan karbohidrat. Metabolisme sendiri merupakan perubahan kimia dan energi yang ada dalam jasad hidup ataupun karena kegiatan jasad hidup yang fungsinya untuk menghasilkan energi dan menyimpan energi. Sementara karbohidrat adalah senyawa organ yang tersusun dari unsur karbon, hidrogen, dan juga oksigen, atau unsur kimianya yaitu CHO, dengan fungsi utama yaitu sebagai penghasil energi yang diubah menjadi glukosa dan dapat digunakan sebagai bahan bakar. Selain itu, berperan dalam metabolisme, sebagai komponen struktur utama dalam sel jaringan, dan juga sebagai cadangan energi. Jadi, metabolisme karbohidrat merupakan proses kimia yang berlangsung dalam tubuh makhluk hidup untuk mengolah karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan atau katabolisme maupun reaksi pembentukan atau anabolisme. Selanjutnya kita akan masuk ke proses metabolisme, yaitu ada dua, yakni anabolisme atau pembentukan senyawa sederhana menjadi lebih kompleks, contohnya fotosintesis yang membutuhkan energi. Yang kedua ada katabolisme, yaitu pemecahan senyawa dari yang kompleks menjadi lebih sederhana, contohnya respirasi. Selanjutnya, proses metabolisme karbohidrat terdiri dari beberapa, yaitu ada yang pertama memerlukan enzim tentunya, yang kedua ada hasil proses metabolismenya berupa energi, selanjutnya fungsinya sebagai bahan bakar dan oksidasi penyedia energi untuk proses metabolisme lainnya, dan yang keempat, sehingga karbohidrat yang dapat digunakan menjadi dalam bentuk glukosa. Lalu kita akan masuk ke proses jalur metabolisme karbohidrat. Yang pertama ada glikolisis. Di sini terjadi di sitosol, yaitu oksidasi dari glukosa menjadi ATP. Glukosa sebagai bahan bakar utama akan mengalami glikolisis aerob, yang akan menjadi 2 pirufat dan menghasilkan energi berupa ATP. Lalu masing-masing pirufat akan dioksidasi menjadi asetil-CoA dan di sini akan dihasilkan energi berupa ATP juga. Kemudian di asetil-CoA ini akan masuk ke jalur persimpangan yaitu sirkus asam sitrat. Nah, di sini juga menghasilkan energi berupa ATP. Selanjutnya, jika sumber glukosa berlebihan, maka glukosa akan dipecah. Glukosa tidak akan dipecah, melainkan akan dirangkai menjadi polimer glukosa yang disebut glikogenesis. Nah, yang kedua ini glikogenesis ya teman-teman. Glikogenesis ini sintesis glikogen dari glukosa. Ini akan disimpan di dalam hati dan otot sebagai cadangan energi jangka pendek, yang dimana jika kapasitas penyimpanan glikogen itu sudah penuh, maka karbohidrat harus dikonversi menjadi jaringan lipid atau lemak, yang nantinya jaringan lipid atau lemak ini akan dijadikan sebagai cadangan energi untuk jangka panjang. Selanjutnya, jika ada kekurangan glukosa, maka glikogenesis ini akan dipecah menjadi glukosa dan glukosa akan mengalami yang namanya glikogenolisis. Nah, yang ketiga ini berarti glikogenolisis, yaitu proses pemecahan glikogen dengan tujuan untuk mendapatkan energi bagi otot yang mempertahankan kadar glukosa darah. Jika glukosa dia tidak tersedia dan cadangan glikogenesis habis, maka sumber energi non-karbohidrat seperti lipid dan protein harus digunakan. Nah, pada jalur ini dinamakan gluconeogenesis. Yang keempat, gluconeogenesis, yaitu pembentukan glukosa dari bahan bukan karbohidrat atau pembentukan glukosa baru dari fruktosernya, dari selain karbohidrat. Nah, ini terjadi di hati dan ginjal. Di sini karena dianggap sebagai lipid dan protein harus diubah menjadi glukosa baru, maka akan mengalami katabolisme menjadi energi jangka panjang. Nah, itu tadi teman-teman metabolisme karbohidrat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.